ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di majlis ini di Masjid Baitur Rahman atau Baitur Rahim atau Baitur Rahman atau musalla, bukan masjid tapi hukumnya hukum masjid, yang mana pernah kita berjumpa pada pertemuan sebelumnya membahas beberapa hal dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Dan kita petik juga insyaallah salah satu pembahasan yang ada di kitab ini insyaallah untuk membangkitkan semangat menuntut ilmu dan menyadarkan diri kita bahwasanya sudah terlampau ratusan bahkan ribuan orang yang telah menuntut ilmu dan sukses dengannya dan menulis karya-karya yang tidak terhitung bilangannya. Namun sebelumnya ana ingin para jemaah sekalian ikhwan agar agak ke depan dan tidak boleh ada yang nyender kecuali di atas 40 tahun. Agak ke sini sedikit, majuan Pak. Yang merasa belum 40 tahun tidak boleh nyender. Enggak apa-apa, 40 tahun ke atas enggak apa-apa, boleh nyender. Ya. Baik, ikhwan sekalian dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini majelis yang masya-Allah ya, di masjid yang atau musalla yang semoga para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan pengurusnya diberikan berkah dan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla akan kebaikan dari antum semua. Semangat yang kita dapatkan alhamdulillah di salah satu rumah Allah Ta'ala ini yang patut disyukuri, dan ada sangat berbahagia secara pribadi melihat jemaah sekalian rahimakumullah yang telah husnudzon pada anak pribadi dan juga pada para asatidzah untuk menuntut ilmu, karena husnudzon terhadap siapa yang bertamu dari undangan berupa asatidzah itu merupakan gerbang awal atau di antara gerbang-gerbang awal untuk menerima ilmu. Karena dengan suudzonnya seseorang terhadap siapa yang berbicara, maka dia tidak akan bisa menafsirkan secara positif apa yang dibahas atau dibicarakan. Dan perbincangan kita kali ini kita beri judul satu kalimat menggugah semangat. Itu yang beberapa contoh disebutkan oleh penulis kitab Al-Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di pembahasan beberapa contoh pembangkit semangat yang disebutkan di terjemahannya di halaman 73. Ya, disebutkan, Anda akan baca juga bahasa Arabnya insyaallah dan juga terjemahannya. Amthilatun li syahdhil himmah, beberapa contoh pembangkit semangat. Beliau berkata, wa adhkuruha li'annaha tu'inu ala tarkil ya'si wal qunut.
Di sini kami akan sebutkan beberapa contoh yang membangkitkan semangat insyaallah, karena amthila atau contoh-contoh ini membantu agar orang tidak mudah berputus asa dan qunut, yaitu rendah diri. Bukan rendah hati itu tawadhu'. Karena di antara penyakit penuntut ilmu yang kadang-kadang tidak bisa disembuhkan adalah putus asa dan merasa dirinya rendah dan tidak mampu, ajiz, nggak mampu, kemudian aku mah apa tuh, nggak bisa melanjutkan, atau merasa dirinya punya dosa yang besar, malu dengan teman-temannya, akhirnya dia meninggalkan menuntut ilmu karena merasa dirinya hina udah kelas, atau merasa kurang hafalannya, atau merasa sudah terlanjur tua sehingga malu sama anak-anak muda. Maka alias putus asa seperti ini kita harus tutup, karena ini ketergelinciran kalbu. Tidak boleh seperti itu dalam menuntut ilmu. Walaupun misal kita orang paling bodoh sekalipun, di satu majelis paling bahlul lah. Tapi ikhwan, di antara pesan para ulama, dan di antaranya yang anda ingat di beberapa pekan lalu ketika anda menyimak kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang di sesi tanya jawab, yang intinya kesimpulannya pembahasan versi anda yaitu ilmu ini dituntut secara mutadarrija, yaitu secara berkala, secara munajjam, berkala, step by step, masail demi masail, permasalahan demi permasalahan. Tidak bisa kita rengkuh semua ilmu dalam waktu yang singkat, tidak bisa. Maka siapa yang terlalu cepat berlari setelah sebelumnya tidak pernah olahraga, maka dia akan cepat futur dan dia akan berhenti berlari. Ya. Maka seseorang ketika dia menuntut ilmu, yang paling awal yang harus dia tanamkan niatannya ikhlas. Karena sekalipun dia tidak faham apa ilmu yang dijabarkan, minimal dia telah mendapatkan ghanimah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Itu dulu. Hatta misal antum di sini enggak ngerti apa yang anda ucapkan. Mungkin karena beda bahasa atau karena ketinggian penjelasan anda. Tapi jemaah lain faham. Saking awamnya antum misal, pertama kali antum ikut kajian misalnya, saking awamnya, saking enggak taunya, sampai enggak faham, maka minimal yang didapat adalah pahala dari Allah dan ridha Allah Azza wa Jalla. Istighfarnya para malaikat untuk ahli majlis. Maka di sini al-ya'as, putus asa, kita tutup, enggak boleh putus asa. Semua dari penuntut ilmu di sini adalah orang-orang yang Allah muliakan. Dan antum adalah orang-orang yang sangat berharga, samin, memiliki harga di sisi Allah insyaallah. Tentu itu jelas sekali. Tentu jika kalau dibandingkan dengan banyaknya orang yang sekarang masih berliputan dengan iler dan ludah mereka ketika di kamar, masih tidur mereka, maka jauh nilainya dibandingkan mereka. Atau yang tidak menuntut ilmu sama sekali, jauh nilainya dibandingkan mereka. Maka semua yang di sini adalah orang-orang berharga di sisi Allah, biiznillah taala. Jemaah yang merapatkan safnya, yang menyimak kalam Allah ketika salat subuhnya, yang berjamaah sesuai syariatnya, maka ini merupakan penghargaan dan pemuliaan Allah taala terhadap diri kita, sehingga kita tergerak untuk datang ke masjid ini. Siapa paling jauh datang di sini, ikhwan? Ada yang dari mungkin Palembang di sini mungkin datang untuk hadir di majelis ini? Anak yakin nggak ada. Tapi seandainya kita pikirkan, yang terdekat dengan masjid ini belum tentu datang, tapi yang jauh-jauh bisa datang. Berarti namanya datang ke majelis ilmu itu hidayah tersendiri. Ya. Kemudian
Wa ala adami ihtiqari dzat. Janganlah seorang penuntut ilmu itu menghinakan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri dengan merasa saya enggak bisa menuntut ilmu. Orang kayak saya enggak cocok jadi penuntut ilmu. Khata. Ya. Kemudian li'anna ba'dhan nas yuqadnitu nafsahu wa yuthabbituha. Karena ada di antara sebagian orang di mana mereka membuat dirinya sendiri sebagai sebab datangnya rasa putus asa. Jadi al-ya'as, al-qunut, yaitu putus asa itu penyebabnya ternyata dirinya sendiri. Bukan cemoohan orang, bukan. Keputusasaan itu dari dirinya sendiri. Bukan dari orang. Enggak ada yang menghinanya, enggak ada teman majelis yang kemudian memicingkan mata kepada, enggak ada. Semua baik-baik aja. Namun kadang-kadang dari diri kita yang merasa, ini ustaz ya, wah susah bahasanya. Oh kok ikhwan lain kok pada faham ya, anda enggak faham sendiri. Ya, tuh lihat fulan jenggotnya lebat sekali, anda enggak punya. Rata-rata di sini jenggotan semua, anda udah tumbuhin pakai Firdaus. Ya, tetap aja. Enggak bisa pakai minyak kemiri, pakai Firdaus. Ya, enggak bisa. Bahkan pakai minyak kecoa geprek pun nggak bisa tetap. Ya kalau memang itu bisa menumbuhkan. Tapi aduh sudah ini nggak bisa, malu anak malu. Ya subhanallah. Maka kata sebagian dari ulama, mimani la yata'allaman. Dua mim yang tidak bisa belajar. Yang pertama mustakbir, sombong. Yang kedua mustahi, yaitu pemalu. Sedangkan Allah Ta'ala, kata seorang sahabiah perempuan, Inna Allah la yastahi minal haq. Allah Ta'ala tidak malu akan kebenaran. Tidak malu akan kebenaran. Maka jangan sampai diri kita lah yang menjadikan kita apa? Rendah. Putus asa. Kemudian, ba'dun nas yaj'al lil ya'si tariqan wa maslakan ila nafsih. Sebagian orang penuntut ilmu, dia juga yang menjadi sebab turunnya semangat. Dia yang bikin diri enggak semangat. Dia sengaja membukakan jalan bagi rasa tersebut untuk masuk ke dalam dirinya. Dia tidak welcome dengan motivasi, malah welcome dengan perasaan dirinya yang merasa saya itu enggak berharga, saya itu enggak layak, saya itu ya baru hijrah dan enggak hafal ini, enggak hafal itu, saya enggak pantas bersanding dengan jemaah-jemaah yang lain. Saya mah pantasnya jualan ayam aja, saya pantasnya jualan dagang di jalanan, saya enggak. Semua dari muslim mesti menjadi talibul ilm. Karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Fa'ala al-insani an yukthira min qira'ati siratis salaf. Karenanya suatu hal yang lazim bagi kita untuk banyak membaca sejarah hidup para ulama salaf. Fa fiha khairun azim. Sebab di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Untuk apa? Untuk apa kita membaca sirah perjalanan para salaf? Li ta'rifa qadra nafsika wa ihtimamika wa hirsik. Hal ini yaitu membaca sirah salaf agar engkau mengetahui berapa nilai kedudukan dirimu dalam agama ini. Seberapa kadar dirimu tentang agama dalam agama ini. Dan seberapa kadar ihtimam, perhatian dirimu tentang agama ini. Wa hirsik, dan seberapa besar semangatmu terhadap agama ini. Dan tidak benar seseorang semangat dalam beragama di praktek amalnya saja tanpa menuntut ilmunya. Ini salah. Ini salah. Dan ini menjangkiti banyak dari kaum muslimin. Beramalnya getol, nuntut ilmunya malas. Ya. Turun ke jalan semangat. Tapi masuk masjid
Enggak, afwan. Ana zuhud. Ana enggak zuhud. Dari mana zuhud? Enggak ada nyambung sama zuhud. Afwan ana. Nuntut ilmu paling qanaah dia terhadap ilmu. Afwan ana enggak mau banyak-banyak ilmu lah, nanti takutnya hisabnya berat. Justru antum yang berat nanti di akhirat karena enggak punya ilmu. Di dunia dibahlul-bahlulin, di akhirat tetap dianggap bahlul. Jadi tetap enggak ada untung-untungnya. Benefitnya apa coba jadi orang bodoh? Maka sebelum seseorang semangat beramal, semangat berkegiatan, hendaklah dia semangat mencari ilmu tentang apa yang akan diamalkan. Karena Nasrani di antara sebab sesatnya mereka adalah semangat beramal tanpa ilmu. Ya. Akhirnya mereka mengada-ngada. Orang yang mengada-ngada itu kok ditanya dalilnya, ya bingung mereka. Pasti gitu. Kalau di kalangan Yahudi biasanya bukan mengada-ngada, tapi yang udah ada ditutup-tutupin, itu orang Yahudi tuh. Yang udah ada kebenaran ditutup-tutupin, itu orang Yahudi. Tapi orang Nasrani yang nggak ada dia ada-adain, nah itu Nasrani. Nah sekarang kalau ada seorang Muslim yang benar ditutupin, yang nggak ada dia ada-adain. Ini mental Yahudi Nasrani ada pada dia, mentalnya doang, walaupun bukan kafir, tapi mentalnya ini ada pada mental Bani Israel. Dahulu memang di syariat Nabi Musa alaihissalam untuk memanggil orang salat itu dengan trompet, dan itu dihikayatkan memang itu dilakukan di zaman Nabi Musa alaihissalam dan disetujui, dihikayatkan begitu. Itu ada dulu, di syariat dulu. Yang sekarang nggak boleh, karena harus ikut Islam. Nah, kemudian di syariat Nabi Isa alaihissalam nggak ada tuh pemanggilan dengan lonceng. Nah kita lihat sekarang gereja azannya versinya apa? Lonceng. Itu nggak ada di syariat Nabi Isa, nggak ada itu. Makanya orang Nasrani kebanyakan ngada-ngada, ngadi-ngadi kalau bahasa sekarang. Orang yang suka ngadi-ngadi, antum tanya alasannya, bingung dia. Coba apa dalilnya, apa alasannya? Nggak ngerti, bingung. Tapi sekarang kita ini apakah memiliki kadar dalam agama ini, memiliki perhatian dalam agama ini, memiliki semangat dalam beragama ini? Jangan sampai semangat kita, perhatian kita tentang agama ini, berita-berita Islamic World, kita berita tentang dunia Islam, kita baca banyak, tapi ilmu enggak kita baca, Al-Quran enggak kita dalamin. Ini perlu dibangkitkan teman-teman sekalian, para jemaah, ikhwan, akhwat. Ketika sekarang tulisan-tulisan bertebaran di media sosial, namun penjual buku makin sedikit. Berarti kebanyakan melihat di media elektrik, ya media sosial media dan semisalnya, PDF dan semisalnya. Oke, kalau misalnya pun dia benar baca, alhamdulillah. Tapi kenyataannya sekarang ini kita lebih banyak membaca berita, baik beranda media sosial, status WhatsApp yang ada listnya di WhatsApp kita. Jujur aja. Maka ketika antum lebih banyak porsi WhatsAppan yang bukan kepentingan dunia akhirat, dan lebih banyak melihat beranda media sosial dibandingkan dengan fawaid dan ilmu, maka kalau bisa jangan ngaku sebagai menuntut ilmu dulu. Kalau bisa jangan dulu ngaku. Tapi perbaiki bacaannya. Ya. Karena hirs, ihtimam, semangat dan juga perhatian terhadap agama ini diawali dari perhatian terhadap ilmu dulu. Wala tahqiranna syai'an. Namun begitu, jangan pula engkau meremehkan sedikit pun dari dirimu. Ketahuilah Anda berharga. Antum orang yang berharga. Setiap muslim memiliki harga dan value. Fala tahqiranna nafsak. Janganlah engkau merendahkan, menghilangkan, menghakir dan hina dirimu.
faqad a'taka Allahu 'aqlan wa jawariha tu'inuka 'ala maqsadik. Maka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala telah memberikanmu akal dan juga jawarih, anggota tubuh yang dapat membantumu untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuanmu. Maka dikatakan oleh sebagian penyair, fakun rajulan rijluhu fit thara wa hamatu himmatihi fit thuraya. Jadilah seorang manusia yang kakinya berdiri kokoh di atas tanah, namun cita-cita tingginya menerawang hingga menancap di atas langit sampai ke jora. Jadi kakinya berpijak di tanah. Kaki boleh rendah, namun cita-cita meninggi sampai ke bintang kejora, bintang tertinggi mungkin. Seperti itu. Fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Maka jangan pernah Anda meremehkan kebaikan sedikit pun. Fa inna ba'dhan nasi tashhadu himmatuhum kalimatun wahidah wa taf'alu fi nufusihim al-fa'il. Jangan Anda meremehkan kebaikan sedikit pun dari orang lain, karena seringkali sebagian orang semangatnya itu bisa bangkit hanya lantaran satu kalimat saja, dia langsung kena di hatinya. Namun satu kalimat tersebut dapat menimbulkan satu pengaruh besar yang sangat besar dalam dirinya, pengaruh besar. Satu kalimat saja, dan itu terjadi di zaman dahulu, nanti akan ada ceritanya insyaallah setelah ini. Jadi kadang ceramah 1 jam itu enggak berarti buat antum, karena antum memejamkan mata dan menunduk. Saking khusyuknya antum fokus di tidur antum, enggak ada harganya. Namun ketika misalnya anak udah 1 jam sampai waktu syuruk, ada jemaah yang istiqomah dia dengan tidurnya, tidur, enggak bangun, tidur. Ya. Kajian subuh yang khusyuk banget, Masya Allah. Sampai hampir tersungkur bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena antum kan rata-rata menghadap kiblat, aneh yang membelakangi kiblat. Ya. Tapi ada satu kalimat yang berpengaruh buat antum yang lagi tidur, apa? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Langsung bangun, langsung kayak gini dia, padahal bukan lagi Jumatan. Kayak lagi tidur nanti bakal ana Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat nih. Ya kan? Kira-kira di sini kayak gitu enggak? Kalau misalnya pada ngantuk, tiba-tiba khotibnya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, bangun enggak kira-kira? Enggak bangun, karena yang udah bangun dari tadi. Terbangun. Beneran Pak, anak itu anak khotib tiap Jumat Pak, anak kenal jemaah Indonesia tuh kayak gitu semuanya. Jumhur tuh kayak gitu. Yang tidur itu pas Allahumma ighfir lil muslimin langsung bangun dia, karena dia tahu alhamdulillah bentar lagi selesai. Kenapa enggak dari tadi Zat gitu kan? Ya. Ini satu kalimat aja itu bisa berpengaruh pada orang. Ketika kalimat itu masuk ke hatinya, atau kalimat itu dia kenal. Sebagaimana ada 3 contoh yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Yang pertama, kitab Al-Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Al-Bukhari pengarangnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka dikatakan kitab Al-Bukhari, As-Sahih, kitab Sahih Bukhari, as-sahhu kitabin fil Islami ba'da Al-Quran Al-Karim. Kitab ini merupakan kitab yang paling valid dalam Islam setelah Al-Quran Al-Karim. Kalau Al-Quran kalam Allah itu sudah jelas valid. Hak semuanya, kebenaran semuanya. Kedua setelahnya adalah kitab karya manusia, yaitu Sahih Bukhari. Hadzal kitabul ladzi idza kharraja li ahadin min ar-ruwati riwayatan fihi faqad jawaza al-qantarah. Kitab ini jika disebut oleh salah satu seorang periwayatan terhadap suatu riwayat, maka tidak perlu lagi dipertanyakan akan kesahihan riwayat tersebut. Ini terjemahan versi beliau. Ya, maksudnya adalah seleksi Imam Bukhari untuk perawi dalam kitab Sahih Bukhari ini untuk diterbitkan di hadis Sahih Bukhari, para perawinya itu mereka betul-betul yang paling top, high class, paling paten, paling thiqah. Sehingga boleh dikatakan tidak ada satupun hadis yang dhaif
bagi Al-Bukhari tidak ada hadis dhaif di situ. Dan kalaupun sahih, derajat kesahihan itu akurasi tinggi sekali. Wa idza qila, kalau dikatakan rawahul Bukhari yaqa'u fi nafsi haibatan lah. Kalau dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, maka akan timbul kewibawaan di dalam hatinya terhadap riwayat tersebut. Maksudnya, riwayat Bukhari. Enggak ada keraguan lagi, kelas akan kesahihan riwayat ini. Begitu. Karena kalau diriwayatkan oleh Muslim, kadang-kadang beberapa penceramah itu mendistorsi riwayat Muslim. Karena riwayat Abu Daud riwayat Muslim juga, riwayat Nasai riwayat Muslim juga. Ya enggak? Benar enggak? Riwayat Abu Daud riwayat Muslim juga. Benar enggak? Riwayat Nasai Muslim juga, riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Muslim. Paham enggak maksudnya, ikhwan? Nih, kalau hadis riwayat Bukhari jelas hadis riwayat Imam Bukhari. Tapi kalau hadis riwayat Ibnu Majah, Muslim bukan Ibnu Majah? Muslim. Jadi semua ulama perawi hadis bisa antum bilang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya iyalah, emang orang kafir. Ya enggak? So, hadis riwayat Imam Ghazali, antum bilang hadis riwayat. Ini ada kitab Ihya Ulumuddin, banyak hadis dhaifnya. Antum kemudian kan ini hadis dhaif nih, riwayatnya dhaif nih. Biar dianggap sahih, ane sebut hadis riwayat Muslim. Karena yang merawi apa? Seorang Muslim. Ini distorsi, nggak boleh. Ini dalam ilmu hadis ini tadlis, talbis dan kadzab, ini orang seperti ini. Iya. Ada yang seperti itu, ya. Hadis riwayat Muslim, HR Muslim. Niatan dia apa? Ini riwayat seorang Muslim, padahal ini hadis dusta. Banyak orang-orang Muslim yang memalsukan hadis, ada juga banyak. Apakah kemudian kita bilang ini hadis riwayat Muslim? Orang kan menganggapnya ini hadis sahih Muslim, padahal ini riwayat dusta. Ini kadzib. Ya, kalau ketahuan sama ulama hadis, ini dianggap pendusta. Tapi kalau hadis riwayat Bukhari, jelas sudah Bukhari, enggak ada ihtimal, enggak ada posibilitas lain. Maka ketika disebut hadis riwayat Bukhari, HR Bukhari, khalas ini udah sahih. Ma sababu ta'lifi? Apa sebab penulisan hadis, penulisan sahih Bukhari? Sebabnya adalah innaha kalimatun wahidatun fi majlisin wahid. Penyebabnya cuma satu kalimat di satu majelis. Waqa'at fi adhanil Bukhari, yang mana satu kalimat tersebut sampai ke hatinya Al-Imam Bukhari. Yaitu kalimat tersebut didengar oleh Imam Bukhari dan masuk ke hatinya gitu loh. Fayassarallahu lahu ta'lifa hadzal kitab alladhi rafa'a manzilata al-Bukhari fi tabaqatin 'aliyah. Dan kalimat yang didengar oleh Al-Bukhari ini menjadi inspirasi sehingga Allah Ta'ala mudahkan baginya untuk menulis kitab tersebut, dan dengan kitab itu terangkatlah derajat sang penulisnya, yaitu Imam Bukhari, menuju derajat yang tinggi. Falaqad dzukira li ta'lifihi sahih thalathatu asbab. Ulama menyebutkan bahwasanya sebab Imam Bukhari menulis kitab Sahih Bukhari itu 3 sebab. Namun yang paling masyhur annahu kana fi halaqati Ishaq bin Rahawayh. Bahwasanya beliau berada di majelisnya Ishaq bin Rahawayh. Rahawayh ini kalau misalnya fuqaha ahli fiqih nyebutnya Rahawayh, tapi ahli hadis menyebutnya Rahuyah. Bisa Ishaq bin Rahawayh, bisa Ishaq bin Rahuyah. Kayak misalnya ahli nahwu siapa? Sibawayh, tapi ahli hadis menyebutnya Sibuyah. Gitu. Ya, bukan kebuli abu ya, bukan, itu beda lagi ya. Sibuyah. Jadi Sibawayh itu sebagian ulama menyebutnya Sibuyah. Rahawayh menjadi Rahuyah. Seperti itu. Ya. Maka berkata gurunya ini Ishaq bin Rahuyah, "Lau anna ahadakum yajma'u kitaban fi ma sahha min sunnatir Rasul." Duhai sekiranya ada seorang dari kalian, wahai para murid, ada aja satu orang aja yang menggabung, yang menjamak, mengumpulkan menjadi satu kitab apa yang sahih saja dari sunnah Rasul. Coba kalau ada kayak gitu. Faham gak ikhwan? Ibaratnya ada nih Ishaq bin Rahuyah. Ya.
Antum Imam Bukhari. Misal Pak. Antum Imam Bukharinya Pak. Antum. Misalnya. Ya. Nah, ini majlis Ishaq bin Rahoya. Seandainya ada seorang dari antum mengkaryakan satu kitab isinya hadis-hadis sahih aja. Lalu Imam Bukhari, ya juga ya. Nah gitu. Karena apa? Sebelumnya belum ada. Memang ada beberapa kitab sunnah, kitab hadis. Seperti kitab Muwatta Imam Malik, tentu saja udah populer gitu ya. Muwatta Imam Malik. Wafat pada tahun 179 Hijriah. Nah, Imam Bukhari kan wafat pada tahun 256 Hijriah. Generasi beda ikhwan. Imam Malik lebih dulu daripada Imam Bukhari. Taib. Memang ada Mustad Imam Ahmad, wafat pada tahun 241 Hijriah, yang diriwayatkan kitab Mustad ini sekitar kalau nggak salah 28.000 hadis. Tebal, 52 jilid kalau cetakan Muassasah Risalah Beirut. Itu tidak semuanya hadis sahih. Kitab Muwatta'nya Imam Malik juga tidak semuanya hadis sahih. Karena mungkin bagi Muwatta dan bagi Malik beberapa hadis mursal, baik mursal tabi'in atau mursal sahabi, itu hadis yang ada inqita' dan keterputusan sanad, itu masih dipakai dalam mazhabnya Imam Malik, sehingga di kitab Muwatta Imam Malik banyak marasil, yaitu hadis-hadis mursal. Nah, sekarang Ishaq bin Rahawi melihat belum ada yang membuat kitab isinya hadis sahih tok semuanya, belum ada. Maka cobalah di antara kalian ada gitu yang seperti itu, satu orang aja, satu kitab aja. Maka sampailah kalimat ini sampai ke Imam Bukhari. Ana tunggu antum Pak, karya antum insyaallah Pak ya. Ya. Insyaallah. Nah, maka ketika hal itu didengar, itu satu kalimat, lau anna ahadakum yajma' kitaban fi ma sahha min sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Ishaq fa waqa'a dzalika fi nafsi al-Bukhari. Maka hal tersebut masuk ke hatinya Al-Bukhari, jadi kuat di hatinya. Fasannafa hadzal kitab al-azim alladhi asbaha asahha kutubi sunnati ala itlaq. Maka dengan inspirasi itu beliau Imam Bukhari pun menulis kitab Sahih Bukhari ini yang menjadi sebaik-baik sesahih-sahih kitab sunnah dalam ilmu hadis dan ilmu pada umumnya. Dan tidak ada satupun ulama yang tidak pernah baca Sahih Bukhari. Bahkan semua kitab Islam, kitab agama, antum buka akan ada HR Bukhari. Semua kitab. Kecuali kitabnya Syekh Siti Jenar, kalau itu isi khurafat. Ya. Atau Babat Jawi, itu enggak ada itu. HR Bukhari enggak ada. Tapi ya bukan berarti segampang itu Imam Bukhari menulis kitab ini, enggak segampang itu. Butuh bertahun-tahun, dan dihikayatkan oleh beliau bahwa setiap beliau mau menulis tambahan satu hadis, maka beliau akan sholat istikharah 2 rakaat dulu. Kalau di Sahih Bukhari ada 8.000 hadis, maka berapa kali beliau sholat istikharah? Saking apa? Betul-betul seleksinya tinggi, dan sholat istikharah untuk mencocokkan, ya Allah, apakah ini benar cocok untuk dimasukkan ke dalam kitab saya? Itu sampai sholat istikharah tuh untuk setiap dari hadisnya. Ya, itu Sahih Bukhari jemaah sekalian. Nah di situ ada kitab apa? Syarah Sahih Muslim atau apa itu jemaah? Syarah Sahih Muslim bukan yang warna biru itu? Di situ Anda lihat tadi dia. Itu kira-kira dibandingkan kena debu, kena tangan manusia itu seberapa sering? Jangan-jangan jarang dibaca. Pajangan. Iya, itu nggak ditutup dengan kaca. Kalau ditutup, lebih nggak dibuka lagi, itu ditutup, disegel lagi. Ya, karena kita sekarang itu minus, bacanya minus banget, wallah. Itu Syarah Sahih Muslim, nggak tahu kata Imam Nawawi atau siapa itu. Kitab itu terbit nggak sekarang? Udah nggak ada yang nerbitin, nggak ada sekarang. Percetakan itu sekarang nerbitin buku anak-anak Pak. Karena anak antum tuh lebih rajin baca daripada antum. Ini sadarin coba.
Tanya pedagang kitab, pedagang buku. Antum masih dagang buku? Alhamdulillah Ustaz. Dagang buku dewasa enggak? Enggak Ustaz, kontennya bukan konten dewasa. Ya enggak lah, bukan maksudnya dewasa di sini. Bukan anak-anak. Kitab kayak gitu, kitab dewasa nih. Oh enggak Ustaz, anak jarang tuh udah enggak laku. Ini klaim dari beberapa penjual buku loh. Lalu apa antum jual buku ya? Bukan anak. Ini nih orang tua milenial nih. Setelah generasi sebelumnya, orang tua milenial itu yang lahiran berapa ya? 78 sampai lahiran 98 lah, 97. Sekarang kan udah jadi orang tua tuh rata-rata. Ya, karena emang udah tua, ya. Nah, anaknya Gen Z atau Alpha, Gen Alpha, ya. Yang mana udah pada kenal HP itu. Sekarang ini kita nih orang tua milenial nih, banyak nyalahin anak zaman now, malas baca, suka ini. Padahal kitanya yang nggak mendidik mereka. Dari apa? Loh, lihat. Banyak orang tua sekarang, ibu-ibu, bapak-bapaknya, diskusi gimana ya supaya anak kita rajin baca. Ente sendiri jangan malas baca, Pak. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Anak diberikan buku, beli buku, nih supaya baca, ajarin tuh baca. Orang tuanya HP-an terus, dan itu bukan baca. Nonton video-video pendek, nah itu dah kerjaan orang tua di rumah. Terus kalau anak malas baca, anak zaman sekarang malas baca, nah orang tuanya juga malas baca. Ini orang tua generasi milenial nih, harus banyak diralat karena banyak nyalahin yang generasi seterusnya yang udah hanya kenal handphone. Kita ini yang generasi milenial udah pernah ngerasain tanpa handphone. Harusnya kita itu enggak begitu ketergantungan. Kalaupun iya ada handphone atau semisalnya, banyak buat baca. Sehingga anak-anak kita itu terpengaruh dengan itu, terinspirasi. Banyak orang tua itu berpengaruh pada anak. Nuntut ilmunya orang tua berpengaruh pada anak. Antum hadir kajian Pak, anak akan melihat. Abi anak dulu datang ke Masjid Ustaz Abdul Hakim. Anak dibawa dulu. Belum dikerukut, tahun 90-an. Anak gak ngerti apa yang beliau omong. Sampai ketika 90-an itu ada buku yang dijual juga di majlis beliau, warna hijau bukunya tentang masalah puasa. Agak tebal sedikit, mungkin segini tapi kurang. Anak baca itu buku, anak gak ngerti isinya. Ya karena masih kecil. Maksudnya bukan orang yang paham baca buku berat gitu, nggak paham. Ya. Tapi karena melihat ayah anak baca buku beliau. Kemudian kitab Al-Masail di jenjang tahun 2000-an, kitab Al-Masail awal-awal Al-Masail beliau suruh baca. Anak waktu itu nggak paham. Bahkan ketika anak dia lihat di pesantren nggak paham, nggak begitu paham gitu. Baca aja. Oh, cakep fontnya ini gede-gede, pantesan tebel kata anak gitu. Gitu aja. Udah gitu aja yang komentar, nggak paham. Tapi ternyata itu berefek sampai sekarang. Karena kebiasaan masa kecil, kebiasaan remaja kita, itu akan berpengaruh pada kedepannya insya Allah. Yang udah biasa dari kecil baca, dan dicontohkan orang tua baca, itu insya Allah sampai gede kebiasaan baca. Sebagaimana antum biasain memperlihatkan ke anak untuk sholat subuh berjamaah. Atau bawa tuh anak, nanti sampai gede tuh anak sholat subuh berjamaah. Karena alarmnya sudah dipasang sejak kecil. Instingnya sudah dipasang sejak kecil. Iya. Hatta anak antum nggak paham. Buat apa sih kita sholat? Buat nggak apa-apa nggak paham. Entar paham. Itu inspirasi dari orang tua Pak. Dan termasuk yang seperti itu dapat dari orang tua. Ya. Di rumah banyak buku, kitab. Dulu ada tafsir Hamka. Nah, dulu anak suka baca kitab tafsir waktu kecil. Waktu masih SD, anak nggak paham, tapi suka aja baca kitab tafsir. Waktu itu kitab tafsir Depak. Ada dulu tafsir Depak warnanya coklat banyak tuh. Dulu tapi cetakan dulu banget, cetakan tahun 70-an 80-an. Anak baca. Itu kayak ibaratnya mirip sama kayak tafsir Al-Aisar gitu, kayak ada mufradat, kosakata, ada faedah dan seterusnya. Anda baca. Karena apa? Ngelihat orang tua Anda baca. Terus kemudian kalau bulan Ramadan nungguin buka puasa sore hari, ya
yang ana ingat untuk pribadi ana ya. Ini bukan, nggak harus seperti ini, cuman ketika itu ada jemuran depan rumah, ada tali jemuran gitu kan, biasa jemur gitu. Ini kalau jemuran lagi kosong, ana karena ibu ana dulu penjahit, punya banyak benang-benang jahit tuh. Biasa ana ambil benang jahit, ana ikat di ini, terus ana ikat batu. Ana ikat batu, ana puter-puterin batu, terus ana duduk di tempat duduk, ana duduk di bawahnya sambil baca tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Itu ana masih kelas 3 atau kelas 4 SD atau 5 SD sekitar itu. Sambil nunggu buka puasa, itu ana baca sendiri. Karena suka fontnya ketika itu, font jadul tapi ana suka. Taib, apa yang membuat ana bisa seperti itu? Karena ngeliat abi ana suka baca. Nggak ada contoh lain. Orang tua ana yang suka baca, maka ana ya udah baca. Sesuai dengan bagaimana orang tua kita, anak antum sesuai dengan antum bagaimana. Begitu. Taib, kemudian gimana kok bisa kemudian ana, alhamdulillah Allah Ta'ala kasih semangat untuk belajar lebih. Itu dimana ketika ana di Libya kemudian melihat kitab, ada bongkar-bongkar gudang kitab jadul banget tahun 70-an ketika ibu ana itu SMP-nya anak zaman dahulu itu udah tua gitu loh. Ya SD-nya kan, ya SD negeri dulu kan beda sama sekarang. Sekarang muda-muda, dulu kan tua-tua. Sebagian mungkin bapak-bapak yang sudah tua sekarang merasakan dulu gimana tahun 70-an. Nah itu di kitab itu, kitab namanya Kifayatul Akhyar. Dulu ibu ana itu di Tahiriyah Pak, Tebet, sekolah di situ. Antum kok tahu Tebet ya, Tebet Kalibata. Anak kan orang Kalibata anak. Beli kecap doang dari Kalibata ke Cawang jalan. Beli kecap doang, itu orang zaman dulu Pak. Mungkin sekarang generasi angkatan kolonial ya, bapak-bapak sebagainya itu mungkin ngerasain ya. Beli kecap aja dari Kalibata ke Cawang. Sekarang jangan kan beli kecap Pak. Ana punya usaha ya, toko di Blok V, Blok T, maunya pakai GoFood. Saking magernya itu, subhanallah. Tinggal jalan ngesot aja bisa sampai toko, tetap pakai GoFood, subhanallah. Iya, dia lompat kodok juga sampai itu toko, tapi tetap pakai GoFood, saking magernya. Ke depan aja itu sana harus pakai motor. Subhanallah. Beda namanya. Anda melihat kemudian di kitab ini, di mana ini dulu bersekolah? Di At-Tahiriyah. Ya aswaja banget memang ya, tapi ya mau gimana ya, dulu kan sunnah ya susah, nggak ditemukan sunnah. Aswaja banget dulu. Iya. Nah, Anda lihat di kitab tersebut, ikhwan, tulisan ibu ana masih muda, atau tulisan ibu ana ketika itu saat lebih muda daripada sekarang, karena ibu ana masih muda, ya 62 tahun usianya, ya masih muda lah dibandingkan 80 tahun, mendingan 62, ya kan? Nah, itu tulisan tangan bahasa Arab. Itu kitab Kifayatul Akhyar kayak Taqiyuddin Al-Hisni, itu kayak diterjemahin karena didikte oleh gurunya dulu di At-Tahiriyah. Itu tulisan panjang, banyak. Setiap kata padahal ana yakin nggak ngerti itu ibu ana. Karena pendidikan zaman dulu tuh hanya pendidikan dikte aja. Ngerti nggak ngerti. Apa ini kitab berat, fikih yang berat ini. Ya, masya Allah kata ana. Itu berhalaman banyak tuh. Wah, rajin ternyata. Ternyata hanya dari itu, buku yang mungkin sudah puluhan tahun tersimpan di gudang dan ana lihat itu membuat ana berubah setelah itu. Mulai ana mempelajari fikih Syafi'i. Dan sampai ana lahir anak paling pertama ana, namanya Kafi Al-Akhyar. Terinspirasi dari kitab Kifayatul Akhyar ini. Namanya Kafi Al-Akhyar. Yang pertama ana itu. Dan ana punya majlis Kifayatul Akhyar, mengajarkan kitab Kifayatul Akhyar, ana juga ngajarin juga. Itu sudah berjalan sejak tahun 2015. Sekarang berapa? 2024.
Itu berarti berapa? 9 tahun udah, mungkin hampir 10 tahun, bentar lagi 10 tahun itu kajian kitab Kifayatul Akhyar. Yang tadinya hanya di rumahan, sekarang ana ajarkan terusannya. Antum bisa lihat di YouTube ana, channelnya itu ada Kifayatul Akhyar. Itu sekarang ana ajar di salah satu gedung besar di masjidnya. Orang-orang gedung itu yang ana ajarkan Kifayatul Akhyar. Berawal dari apa? Dari buku usang punya ibu ana yang puluhan tahun terpendam di gudang, dan ternyata itu menjadi inspirasi. Sampai jadi inspirasi nama anak, sampai inspirasi untuk nuntut ilmu, dan sampai sekarang alhamdulillah. Sejak dari Libya sampai sekarang Anda banyak konsentrasi, fokus di masalah fikih, alhamdulillah. Dari itu. Atau bisa lihat insya Allah di channel Anda. Tentu jangan lihat doang. Ada logo merah itu, tulisannya subscribe. Kalau antum ada tenaga, tolong klik itu. Ada tenaga dan ada sikap ketidaktegaan gitu, tolong klik lah. Masa kita udah kenal lama terus kemudian antum nggak subscribe? Ayolah. Dan setiap ada muncul notifikasi Anda, tolong buka. Nggak usah dengar nggak apa-apa, tapi tolong di like ya. Bercanda. Baik. Tadi Sahih Bukhari kita telah bahas. Sekarang Imam Zahabi. Imam Zahabi rahimahullah. Seorang ahli hadis, ahlu sunnah, penegak sunnah juga dari mazhab Syafi'i. Ya. Dan beliau hadir sebelum adanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau ulama ahli sejarah, ahli hadis, juga ahli akidah. Karyanya bertebaran, Syiar A'lamun Nubala kalau antum lihat kitabnya. Ada terjemahannya dari Pustaka Azam, juga ada terjemahan. Syiar A'lamun Nubala, tebal itu. Membahas biografi para ulama, banyak, ribuan ulama. Dari zaman sahabat sampai ulama zaman beliau. Atau sebelum zaman beliau. Bahkan sejujurnya dari rumah ke sini Anda menyimak kajian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Al-Zahabi. Ya. Membahas tentang uquq al-walidain, dosa-dosa besar ya, dosa di antara dosa besar berdurhaka sama orang tua. Ini pas banget ini. Anda jalan ke sini, Anda ngelihat kajian kitab Al-Kabair oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang dijelaskan kemarin hari di Madinah, di Masjid Quba. Ya. Ini Anda ceritakan ini supaya antum juga terinspirasi, ikhwan. Dengerin kajian para ulama, para asatidzah. Porsikan kajian setiap hari. Sibukkan dengan itu. Buatlah jadwal. Tulis sama istri antum. Di WhatsApp antum. Tulis tuh. Antum tugaskan istri antum, sayang, hari ini tugasnya dengerin kajian ini. Antum tentukan mana kajiannya. Ustadz siapa? Temanya apa? Antum kasih linknya. Dengerin ini kajian ini hari ini. Satu lah minimal. Sisanya kalau mau dengerin kajian lain, fadol. Jadwalkan itu. Antum juga jadwalkan ini. Antum lapor ke dia, dia lapor ke antum. Sudah dengar belum? Sudah baca belum? Dan seterusnya. Itu, lakukan itu. Terkontrol. Jadi jangan cuman antum sama istri antum cuman WhatsAppan ketika minta nitip barang doang. Jangan itu doang. Minta dicari ini, minta enggak. Tugas harian. Iya. Hari ini baca apa? Ayat berapa? Surat apa? Kajian apa yang kamu dengar? Oh, saya dengar kajian ini. Gak apa-apa, itu. Kolaborasi itu. Nanti insya Allah kebiasaan kayak gitu lama-lama kayak punya beban dan amanah. Oh, hari ini saya belum dengar kajian ini. Coba. Masa gak ada kuota? Adalah kuota. Untuk main game aja ada, masa untuk itu gak ada? Bisa insya Allah. Dengerin. Sejujurnya ikhwanana sehari minimal 2 kajian Anda dengerin. Para kajian ulama, para masyayikh di Madinah terutama. Minimal. Ya. Dan dalam sehari alhamdulillah sekian jam, dan Anda gak bisa hitung berapa jam untuk membaca. Dan itu dengan kesibukan kajian-kajian.
Anda nggak punya mobil, nggak punya driver dan nggak mau punya driver, Anda nggak punya asisten. Tapi insya Allah Ta'ala, ya akhi, kalau misalnya antum jujur, insya Allah kalau kita jujur sama Allah, nutut ilmu, masih jujur, pengen nutut ilmu, jujur pengen dapat faedah, jujur pengen dapat penghasilan, pahala dan ilmu syar'i, Allah kasih antum waktu. Yang membuat kita itu nggak punya waktu adalah ketidakjujuran kita. Itu, ingat itu. Yang membuat antum selalu punya alasan nggak bisa itu karena antum nggak jujur. Karena antum nggak jujur. Karena kalau antum jujur, Allah nggak mungkin khianati jujur antum. Pasti Allah berikan waktu buat antum nonton ilmu setiap hari. Bohong kalau bilang afonan sibuk, selalu sibuk setiap hari, you lie. Bohong antum, kadzabta, bilang gitu. Wallahi setiap hari kita punya waktu untuk nuntut ilmu walaupun melalui handphone. Setiap hari, anak katakan setiap hari. Hatta antum kuli bangunan, bukan merendahkan pekerjaan. Secapek apapun antum, ada waktu kalau antum jujur. Dan seluang apapun nggak bakal dapat waktu kalau antum nggak jujur. Emang dikira orang-orang itu mereka nggak nuntut ilmu, mereka nggak punya waktu? Banyak waktu mereka, ikhwan. Tapi kenapa mereka nggak bisa ke majelis? Mengapa mereka nggak pernah dengar kajian atau baca kitab atau baca Quran? Kenapa? Karena nggak jujur. Tahu ilmu itu penting, tapi enggak. Maka Imam Zahabi, ikhwan, dikatakanlah Subki, adapun guru kami yaitu Abu Abdillah Al-Zahabi, Syamsuddin Abu Abdillah Al-Zahabi, maka ia bagaikan guru yang tiada bandingannya. Ia bagai harta simpanan yang tiada gantinya. Dan dalam masalah hafalan ia adalah imamnya dari segenap yang ada di zaman ini. Zaman beliau era 8 Hijriah. Era 8 Hijriah. Maksudnya 8 di sini abad ke-8. Arti namanya Az-Zahabi adalah emas, dan beliau memang bagaikan emas. Az-Zahabi adalah pakar dalam masalah kritik periwayat. Ia adalah tokoh besar ilmu para perawi. Dalam hal ini seakan-akan seluruh umat itu bisa dia kumpulkan lalu dia periksa satu persatu akan kelemahan orang tersebut. Maka beliau punya kitab-kitab tarajum rijal hadis, Mizanul I'tidal, termasuk Syiar A'lam Nubala, itu termasuk kitab biografi terbesar, bahkan paling besar dari semua kitab biografi. Ada kitab biografi lainnya seperti Tahdzibul Kamal karya Jamaluddin Al-Mizzi. Tapi Tahdzibul Kamal ini khusus untuk kitab-kitab perawi hadis, jarh wa ta'dil. Adapun kitab Syiar A'lam Nubala ini bukan hanya kitab untuk perawi hadis saja, melainkan ulama, biografi ulama, bahkan faedah-faedah, kalimat-kalimat mutiara mereka disebutkan dalam Syiar A'lam Nubala. Kalau antum misalnya mau beli gitu kitab tuh, beli satu aja dulu deh. Ya. Choose atau pilih satu aja, jilid berapa? Terjemahan boleh. Cari tuh di marketplace. Saya mau beli versi jilid 12. Ngasal aja. Antum akan dapatkan banyak kalimat-kalimat ulama di biografi Fulan bin Fulan, apa nasabnya dan belajar di mana, perawinya siapa dan seterusnya. Nanti beliau telah berkata, beliau pernah berkata begini, beliau telah berkejadian begini, ada kejadian. Itu faedahnya bisa dapat. Sehingga kita ketika membaca yang seperti ini, sejujurnya semangat untuk ilmu tambah. Antum ketika membaca biografi para pakar ekonomi, pengusaha besar, antum pasti semangat untuk berkarya atau semangat untuk berdagang, berusaha. Tapi kalau antum membaca ulama-ulama ini, antum akan semangat berilmu dan semangat beramal. Begitu. Nah, namun tahukah anda bahwa sebab yang mendorong Imam Zahabi memperdalam ilmu hadis itu lantaran satu kalimat yang dia dengar dari salah seorang ulama di zamannya yang namanya Barzali. Yaitu tatkala Al-Barzali ini melihat tulisan di dalam buku catatan Al-Zahabi. Jadi Al-Zahabi punya catatan. Terus Al-Barzali melihat catatan ini, maka Al-Barzali berkata, apa kata Al-Barzali ini? Inna khattaka hadha yushbihu khattal muhaddithin. Sungguh tulisanmu ini seperti tulisannya para pakar hadis. Digituin kan? Langsung Al-Zahabi berkata, fahabbaballahu ilayya ilmal hadis. Maka karena kalimat tersebutlah Allah Ta'ala menjadikanku mencintai ilmu hadis. Maka ikhwan, kepada anak-anak kita nih, ya, yang sudah mulai belajar, itu kita ini, Masya Allah tulisan kamu bagus, tulisan kamu kayak tulisan dokter. Itu kira-kira muji atau ngejek kira-kira tuh? Hah?
Bisa kita motivasi anak, bisa aja dari kalimat yang sederhananya kita, akhirnya dia kemudian terinspirasi dan masya Allah kemudian menjadi seorang ahli ilmu sesuai dengan ucapan kita itu. Lihatlah dampak hebat yang disebabkan oleh satu kalimat yang singkat tersebut terhadap Imam Az-Zahabi rahimahullah, hingga dapat mengantarkannya menjadi seorang pakar hadis, penghafal sekaligus pengkritik derajat hadis. Taib, sebenarnya masih ada beberapa kisah atau penjelasan, tapi kita cukup karena ini sepertinya sudah lumayan terang. Ya, apakah ada pertanyaan, ikhwan? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, yang pertama, kalau kita lihat di forum ini bagus. Kalau kita mau peduli pada orang lain, ngeri Pak, tentang agama ini. Hafalannya imam di daerah-daerah itu kulhu Allah yang kecil-kecil sejak dulu sampai sekarang itu pun nggak benar gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah dengan hadis Bukhari tadi bahwa kita berilmu dulu baru berbicara, beramal dan beraktivitas, apakah ada ayat lain sehingga orang itu yang pertama itu adalah berilmu, berikra gitu. Yang kedua, di daerah, di apapun Al-Quran aja nggak punya kecuali dibagi-bagi kepada dari Kementerian Agama. Pertanyaan saya yang kedua, kira-kira mau belajar agama dari A sampai Z, kita baca satu buku itu aja kita bisa. Apalagi belajar Bukhari Muslim itu nggak pernah dengar itu Pak. Iya, iya. Jadi mohon apakah Mijanul Muslim apakah apa gitu kira-kira yang nggak punya duit ini gitu loh Pak. Yang nggak punya duit ya. Yang ketiga terakhir. Iya. Banyak maaf ya, yang lain-lainnya. Banyak maaf, kita ilmu bersama gitu. Iya, iya. Kebanyakan orang datang dengar khutbah ngantuk, dengar kajian ngantuk. Datang kajian pun catat pun nggak punya gitu. Iya. Nah, bagaimana seharusnya kita yang itu datang ke pengajian, datang khutbah itu apakah punya pahala gitu? Yang penting datang aja kan isi khutbah gitu. Iya. Syukur ya, datang aja dengan ngantuk aja dapat pahala. Ya, bagaimana sebetulnya? Terima kasih Pak. Ngantuk pas khutbah ngantuk. Ya kebanyakan begitu kan orang-orang pada tidur semua kan. Khatibnya bicara sendiri juga kan gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Jazakallah khair Pak. Tapi saya lupa pertanyaan Bapak apa aja tadi. Dasar Al-Qur'annya tentang. Oh iya. Iya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Itu ada di surat Muhammad. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bab beliau di Kitabul Ilm di Sahih Bukhari, bab al-ilmi qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu baru sebelum berkata dan berbuat. Dan itu dalil yang beliau sebutkan di Al-Qur'an di surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Maka ilmuilah, itu didahului dari ilmuilah bahwa saya tiada yang berhak disembah selain Allah, dan istaghfir li dzambik, dan mintakan ampun pada Allah Ta'ala atas dosamu dan juga dosa orang-orang beriman. Ini menjadi dalil dari Al-Quran bahwa saya ilmu itu lebih dulu. Kemudian dalil kedua, sebagaimana juga antum tahu di kitab Usul Thalathah dan penjelasan-penjelasannya, yaitu surat Al-Asr. Innal insana wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian maratibnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya kita wajib mempelajari hal ini, yaitu pertama ilmu. Kita wajib yajibu alaina ta'allumu hadhil umur atau hadhil masail, yaitu pertama ilmu, wajib kita untuk mempelajari ilmu, kemudian mempelajari amal, dan kemudian mempelajari dakwah dan sabar gitu. Nah, jadi itu dua dalil dari surat Muhammad dan surat Al-Asr yang menunjukkan bahwasanya ilmu dulu sebelum beramal. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua saya juga lupa lagi, Pak. Gimana, Pak? Buku yang menjamak untuk apa yang mencukupi bagi orang yang melarat gitu. Melarat. Tadi bahasa apa tadi, Pak? Yang tidak punya duit. Ya. Pertama dulu ya saya bilang.
seorang ketika dia jujur mau nuntut ilmu, dia tidak akan punya alasan tidak punya duit. Ya, itu sudah. Tapi oke lah, anggaplah memang ya mau diapa-apain juga emang gue gak punya duit, kata dia gitu. Ada nggak buku yang semuanya gitu loh? Maksudnya menjamak menyeluruh lah, insya Allah bisalah dengan buku itu menjadi dasar untuk hal-hal dalam Islam gitu loh. Pertama Minhajul Muslim karya Abu Bakar Al-Jazairi, itu jelas. Ya, itu kitab itu saya kenal tahun 99 ketika saya belajar di Al-Irsyad. Itu diajarkan Minhajul Muslim itu menjadi kurikulum Al-Irsyad untuk SMP, tapi versi bahasa Arab dulu. Karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Itu pertama. Kedua, ada buku terjemahan lebih ringkas. Kalau Minhajul Muslim kan tebel, itu kayaknya ada tuh di situ Minhajul Muslim tuh. Tadi saya lihat. Tebel itu, bisa mungkin 800 halaman kalau terjemahan. Tapi ini ada yang mungkin 200 halaman doang. Buku karya Syekh karya Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah. Syekh Ali Al-Halabi tahu kan, yang wafat berapa tahun lalu. Pernah kesini berapa kali dan ngisi daurah kita para asatidzah. Ini Syekh Ali Al-Halabi punya kitab yang diterjemahkan di pustaka apa saya lupa, Cara Mudah Belajar Islam. Cari itu ada tuh. Cara Mudah Belajar Islam judulnya, judul Indonesianya. Itu insyaallah mudah tuh. Cara Mudah Belajar Islam. Ya, itu cari, itu paling kalau dijual paling 50.000 doang. Tapi itu udah banyak mencakup hal-hal yang sangat-sangat simple dan mudah insyaallah bagi yang bahkan yang tadi mu'allaf itu bisa pakai buku itu dulu. Bisa pakai buku Cara Mudah Belajar Islam. Coba itu. Ya. Kemudian juga kitab apa nama kitabnya? Karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Khudh aqidatak, afwan. Ya, khudh aqidatak, jazakallahu khair. Khudh aqidatak. Mungkin diterjemahkan ambillah akidahmu. Dan ada ini kalau bagi orang yang mungkin mau simple dan irit, yang maunya kutip atau kitab kecil, rekomendasikan Pustaka Ibnu Umar tuh cetakannya bagus-bagus itu untuk para pemula. Namanya Pustaka Ibnu Umar. Ini nama pustaka bukan nama kitab ya. Ya kalau kita memang wah kalau pakai kitab gede gini mah saya agak susah. Oke, dari mulai kecil-kecil loh. Ada namanya Pustaka Ibnu Umar tuh konsentrasinya itu di buku-buku kecil. Nah itu coba dibeli, itu banyak banget bukunya, serinya banyak. Ya itu Pak ya. Yang ketiga apa Pak ya? Kalau datang kajian ngantuk tetap dapat pahala. Kalau datang khutbah ngantuk itu ada dua kemungkinan. Kalau dia udah plan nawaitu ngantukan pas Jumatan, maka dia dapat dosa. Insya Allah ya. Tapi kalau dia misalnya enggak ada plan, enggak ada rencana, ghalabahun naum, yaitu dia ketiduran, padahal dia enggak mau gitu, tapi kengantukan, enggak ada keinginan untuk tidur sebenarnya, maka insya Allah tetap dapat pahala, cuman berkurang pahalanya dengan ngantuknya itu. Jadi gitu. Tapi bagi yang sudah punya rencana, alhamdulillah Jumatan nih capek nanti biar dia nyari posisi PW, nyari posisi enak ya. Kemudian dia di pojok tidur di situ. Maka ini dosa, malah ini dosa. Dan boleh jadi khawatirnya Jumatannya malah nggak sah karena ada niatan seperti itu. Ya, tahu khawatirnya. Nah, kalau Jumatan penyebab ngantuknya jemaah itu belum tentu seluruhnya karena jemaahnya, belum tentu. Tapi kadang-kadang karena AC. Iya. Antum tuh nggak ngerasa ya? Anda tuh dari tadi awal kajian sampai sekarang, Anda tuh struggle tau nggak? Anda tuh bertahan hidup ini dari tadi sampai sekarang. Coba, ini di belakang sini, ada lagi belakang. Anda tuh sedang menahan Anda dari tadi. Anda sedang memperjuangkan hidup Anda ini dari tadi. Sebenarnya dingin banget sebenarnya. Cuman karena kehangatan antum lah yang membuat hati Anda hangat. Gitu. Beneran Pak. Baru sadar sekarang. Iya. Sebenarnya Anda pengen ngomong dari awal, cuman gak enak gitu kan. Wah, langsung dimatiin, subhanallah. Kerasa kan suaranya dikerasa tuh. Itu antum yang jauh Pak. Antum juga kerasa juga. Ya Masya Allah. Baru pas Anda ngomongin baru antum berani matiin gitu. Iya.
Nah, penyebabnya kadang atmosfer, AC, nuansa, ya. Tapi ada faktor besar juga. Sebenarnya faktornya dari khotib juga kadang-kadang, ya. Kadang khotib itu dia nggak dari hati khutbah, ya. Biasanya khutbah yang dari hati, sesuai pemikirannya, pemahamannya, sesuai hafalannya, itu kadang lebih bisa membuat jemaah itu percaya sama khotib ini. Kalau antum misal, anak nggak, tolong jangan jelek-jelekan khotib manapun. Maksudnya semua khotib ada kelebihan kekurangan masing-masing. Kalau misalnya khutbah, kemudian hanya ngeliat teks dan membaca saja, itu akan jemaah tidur. Dan itu cara yang bagus buat jemaah tidur itu caranya. Iya. Jadi jemaah itu serasa kayak dibacain dongeng atau apa dibacain gitu. Iya, tidur. Apalagi khotibnya itu nggak mau ngeliat jemaah, mungkin baru atau gimana, tapi baca terus. Jadi khotib itu ngerasa, jemaah itu kayak ngerasa nggak ada interaksi, nggak ada apa, nggak ada adu mata, ya udah. Beda dengan misal khotibnya itu ya udah dia ceramah sesuai dengan apa yang ada di kalbunya, yang dalil yang dipahami, yang dihafalnya, jabarkan. Dan kemudian dia melihat ke jemaah. Dan jemaah ngeliat ke dia, jemaah lagi percaya ini, kok ini, dan nggak grogi, insya Allah itu malah biasanya nggak ini. Tapi khotibnya kemudian ngeliat ke mata jemaahnya, itu kan langsung mata dengan mata begitu. Itu biasanya, waduh, nggak jadi dulu, wah dilihatin sama dia, gitu kan? Beneran. Hanya saja ikhwan, sebagian ulama memakruhkan khotib yang banyak gerak. Ini kalau Jumatannya, kalau kajian nggak apa-apa banyak gerak. Tapi khutbah Jumat itu bukan waktunya untuk banyak gerak. Maksudnya kanan, kiri, enggak. Itu dimakruhkan sebagian ulama. Noleh sana, noleh sini, gerak ini menjelaskan dengan tangan, itu dimakruhkan sebagian ulama. Karena itu Rasulullah nggak seperti itu, melainkan beliau terus lantang suaranya. Ya mungkin kalau ngeliat jemaah, iya ngeliat. Tapi kalau sampai sana kiri, kanan terus jelasin kayak gini, itu sepertinya dikatakan oleh sebagian ulama makruh. Wallahu alam. Tapi nggak haram. Ya seperti itu. Ya jadi faktornya diantaranya karena kadang khotibnya juga yang template. Pertama-tama yang paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Tuhan aja sampai hafal ikhwan, karena dari kecil tuh kayak gitu. Nggak ada yang lain gitu-gitu terus gitu loh, ya seperti itu ya. Jadi khotib ini jangan jadi khotib doang, tapi jadilah ulama. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan di zaman dulu, zaman Nabi, ya kathurul ulama wa qalal khutaba, banyak ulamanya sedikit penceramahnya. Sekarang zaman sekarang ini padahal ulama yang ngomong gini tahun 100-an atau 200 Hijriah. Sekarang kathurul khutaba wa qallal ulama. Kebanyakan penceramah tapi sedikit ulamanya. Apalagi 1446 kayak sekarang. Ulamanya sedikit. Ulama yang ilmunya ada di hatinya itu sedikit ulamanya itu. Enggak banyak. Tapi penceramah orator banyak sekarang. Orator banyak. Ya, memang lantang, tapi lantang enggak pakai ilmu. Ini pantasnya di jalanan, bukan di masjid. Di ilmu itu beda lagi, ilmu. Ulama itu beda dengan khutbah. Penceramah itu beda dengan orang berilmu, ikhwan. Penceramah itu bisa dengan template, bisa dengan hafalan ini sama tuh. Sama. Ya. Dari masjid ke masjid, template gitu-gitu aja. Dari tahun jebot sampai tahun sekarang sama. Ya begitu. Makanya jadi bosan kadang-kadang jemaah. Ya dia lagi. Ya paling tentang iman, Islam. Ya udahlah. Udah hafal saya. Bahkan kalau saya mau gantiin dia juga sama gitu. Ya begitu. Jadi makanya ikhwas sekalian, kalau antum mau belajar atau mulazamah sama orang yang berilmu, bukan sama penceramah. Penceramah mungkin lebih populer. Tapi kata
dikatakan oleh Syekh, subhanallah lupa Syekh siapa, Syekh Shalih Al Fauzan. Jangan pernah samakan orang berilmu dengan cendekiawan Islam. Ya, khutbah, penceramah, cendekiawan Islam itu memang lebih populer, lebih banyak ngobrol, lebih zahir kalimatnya, lebih dengar orang. Namun nanti lihat ketika di masa fitnah atau ketika ada masalah-masalah yang perlu ilmu yang detail untuknya, disitulah ulama baru kelihatan yang mana yang ulama. Di masa-masa fitnah itu antara khutbah dengan ulama beda. Ulama itu antum akan dapatkan lebih tenang. Namun penceramah itu menggebu-gebu tanpa ilmu kadang-kadang. Itu bedanya ulama dengan khutbah. Maka kalau nuntut ilmu dari ulama, bukan dari khutbah. Oleh karena itu khutbah Jumat kerap kali bukan ajang nuntut ilmu, melainkan dia memang kewajiban kita untuk hadir. Ya kita makanya sampai sebagian fuqaha mengatakan, fuqaha Ahlussunnah mengatakan, jika seorang khatib ketika dia khutbah dan menunjukkan kebid'ahannya dalam khutbahnya, maksudnya menjabarkan kebid'ahan dan syubhat, maka diperbolehkan untuk walk out. Kalau bahasa kita walk out namanya. Walk out. Iya. Tapi mikrofonnya jangan dimatiin, ntar Demokrat marah nanti. Udah lama ya. Walk out boleh, beneran boleh. Walk out, cari masjid lain, itu beneran boleh. Bahkan ada yang mengatakan boleh tetap dia berzikir sendiri dan dia tidak, bahkan tutup telinga, itu boleh. Kalau memang yang diajarkan syubhat. Ini menunjukkan bahwa khutbah Jumat bukan ajang nuntut ilmu, tapi ini ajang untuk kita menunaikan kewajiban. Dan tidak ada kewajiban untuk mendengarkan syubhat. Gitu. Seperti itu. Tapi insya Allah kalau di Masjid Al-Muhajir, di Masjid Baitur Rahim, Musala Baitur Rahman, PRV apa? Primavera. Timnas dong. Premier Village. Pak, ya itulah itu ya. Saya mau ngomong apa tadi sebenarnya? Insya Allah khotib-khotib di sini, insya Allah bagus-bagus insya Allah. Insya Allah yang nggak tahu juga sih, saya nggak tahu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya. Ya usahakan jangan tidur ya pas khutbah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ustadz Afwan, kalau boleh tahu siapa nama Ibu Ustadz? Masa saya jelas di sini? Karena saya juga umur 62 dan sekolah di At-Tahiriyah juga, mungkin saya kenal. Jangan-jangan ibu saya ini, jangan-jangan ini. Ini ibu saya, jangan-jangan ini. Ya, Bu. Ibu di sini, Bu. Depannya mulia. Pernah dengar nggak, Bu? Coba ini ibu siapa nih? Jangan sampai ibu namanya Ibu Sedia, nanti Sedia Mulia nama bis itu, Bu, ya. Nama ibu saya Mulyawati, Bu. Pernah dengar gak? Umur ibu 62, Bu ya? Ibu kelahiran 62 bukan, Bu? Atau 63? Coba diingat-ingat, ada gak? Ya. Kalau gak kenal, ya mungkin beda alam ketika itu atau gimana sih, kita gak tahu. Ya. Atau gak ingat. Ya. Dulu kan Syafi'iyah, ya Tebet gitu kan. Daerah situlah, Jatinegara, Tebet itu kan. Oh itu aswaja banget itu, Masya Allah itu. Iya. Tapi dulu gitu. Iya, seperti itu. Baik. Ada lagi Juma, ya kawan? Atau kita cukup sampai sini? Ini materi udah meninggi. Ya bentar lagi, gak lama lagi mendekati waktu maghrib ya. Jadi kita cukup sampai sini insyaAllah. Ya mudah-mudahan apa yang dijabarkan bermanfaat buat anak dan ibu antum. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.